Halo semuanya, apa kabar kalian? Aku harap siang ini kalian baik-baik saja. Seperti biasa, untuk siang memang konsep dari Agustus adalah kita membaca menggunakan oracle ya teman-teman. Dan untuk tema kali ini adalah yang memberikan kamu sebuah ketenangan pada akhirnya. Sesosok yang memberikan sebuah ketenangan padamu pada akhirnya. Kita lihat di sini, Bird of Magic, Tattoo Fairy, Belief, Overindulgence, dan kita punya Shaman. Seseorang yang membuat kamu tenang. Siapakah dia? Penasaran kan? Siapakah dia orang yang membuat kamu tenang? Ciri-cirinya gampang teman-teman. Dia adalah orang yang belum lama ini atau tahun lalu ya, itu masih ada koneksi sama kamu. Dia ini bisa memberikan kamu sebuah ketenangan karena ada energi healer. Dia itu serba tahu, intuisinya kuat. Kemudian dia mungkin ciri-cirinya ada yang bertato ya. Ada yang bertato. Mungkin kamu sama dia masih TTM, tapi ada tatonya gitu loh. Kamu ada rasa percaya sama dia. Lalu entah kamu atau dia itu kayak terlalu memanjakan, terlalu over kasih perhatian. Aku bisa bilang di sini sih dia ini adalah sebagai penyembuh ya, karena shaman itu sebenarnya artinya dukun, tapi bukan dukun, tapi dia adalah sebagai penyembuh. Orang ini mungkin lebih senang kayak makan sayur. Dia suka makan sayur, makanannya nggak sembarangan lah. Dia kalau makan yang sehat-sehat. Dan dia ini orangnya lebih tua daripada kamu. Itu yang aku bisa tangkap ya. Dia orangnya lebih tua daripada kamu. Ya beda-beda, maksimalnya 7 tahun. Kalau untuk berencana bagus, tetapi kalau untuk menjalankan nggak bagus. Walaupun mungkin kamu sama dia kadang-kadang suka kesel, suka marah, tapi yang aku lihat di sini kamu masih percaya sama dia. Aku nggak tahu kenapa. Oke. Dia sempat menyerah karena kamu kasih dia limit. Kamu harus serius sama aku ya tahun ini. Yang dia nggak bisa tepatin janjinya. Dia lagi berusaha untuk kayak melepaskan pikiran-pikiran yang membuat dia itu tidak bisa maju. Dia lagi nggak mau diganggu, dijudging, dan dia nggak mau orang lain itu berasumsi, ganggu banget. Dia nggak mau juga banyak yang nuding dia negatif. Di sini dia sekarang melepaskan rasanya kayak dibully sama orang banyak gitu loh teman-teman.
nggak diandalkan, diremehkan, ya. Dia punya perasaan itu, dan dia tuh merasa hidupnya itu terlalu banyak disetir sama orang. Itu ciri-cirinya. Bagaimana orang dengan energi yang kurang bagus ini sebetulnya bisa membuat kamu tenang? Di sini aku melihat dia itu pertama kalinya nanti ya bakalan kayak jujur gitu loh akan perasaannya. Jadi misalnya selama ini dia tuh kayak ngerasa sakit gitu ya, ada sesuatu hal yang gak dikatakan sama kamu, dia pikir saatnya sekarang aku mau ngomong gitu loh. Aku pengen di develop nih, kira-kira aku kalau aku minta arahan tuh seperti apa. Kenapa dia mengutarakan sama kamu? Karena dia merasa lebih bebas. Kamu tuh orangnya tidak banyak judging, kamu orangnya tidak banyak nggak banyak. Mungkin kamu pernah judging dia, tapi nggak separah orang lain. Ada kartu Two of Thoughts. Your angel have noticed that you not moving forward. Dia juga gak bisa ninggalin kamu. Kenapa? Karena kamu tuh udah kayak klik gitu. Ibaratnya dia lukisannya, kamu kanvasnya. Kalau tidak bersama, tidak akan jadi mahakarya. Itu loh. Di sini apa sih yang dia pikirkan sebetulnya? Kenapa dia memilih kamu? Di sini dia menyadari bahwa kalian tuh juga sama-sama nggak bisa move on. Kamu tuh punya banyak opsi yang sebetulnya kamu kasih sama dia. Udahlah, ngapain sama aku sih? Ngapain kita bersama? Ngapain ini? Tetapi emang namanya orang nyaman, mau kamu dorong dia jauh, ya dianya juga nggak bakalan gimana ya, nggak bakalan mau pergi. Coba cari orang sebaik kamu itu di mana? Ngomong nggak ada beban, tapi kalau dia ngomong nggak ada beban, kamu kayak ngerasa kadang-kadang dia nyelekit nggak sih? Ini aku lagi minum jamu ya teman-teman, aku agak sesak napas. Tapi apakah dia ancaman buat kamu? Enggak, aku bilang. Di sini justru dia tuh pengen mengeluarkan unek-uneknya. Selama ini situasinya begini loh sayang. Aku merasa nggak pantas buat kamu. Nah itu akhirnya kalau tadinya kan dia cuman kayak diem aja ya, dia nanti tuh ada kata-kata gini, iya aku minder sama kamu karena aku belum bisa jadi sesuatu. Tetapi secara intuisi aku tahu kamu tuh yang bakal support aku. Aku nggak salah curhat sama orang. Di sini ada positive recognition tuh teman-teman. Intinya apa sih? Sebentar lagi ada sesuatu yang bergerak menuju arah yang positif. Dia di sini pengennya apa? Kalian tuh saling nyambung. Mungkin kalau aku lihat di sini ya, kamu sebagai pendengar sih. Karena mungkin dari dalam diri kamu sendiri, kamu nggak mau dia pergi lagi jika dia sudah datang. Aku bilang kan, banyak ramalan di bulan Agustus di sini itu memberikan sebuah kejelasan. Kalau misalnya dia tidak suka sama kamu, nanti akan diomongin. Yang nggak sukanya tuh apa? Tapi aku harap di sini kamu mempersiapkan diri untuk bisa menjadi lebih netral ya teman-teman. Karena ikatan di antara kalian itu very complicated.
Kita akan lihat dari sisi dia. Dia yang akan pertama kali di sini untuk menghubungi kamu. Ketika dia sudah menghubungi kamu, dia akan melihat waktu dan menyelarasakan energi sama kamu. Ibaratnya kalau kalian punya ego, itu dibicarakan, dipersatukan, dicari titik temunya. Kemudian di sini, setelah kalian berbicara nanti, semuanya itu akan berjalan secara natural. Nggak ada paksaan, nggak ada sedih. Kalau misalnya dia mau pergi, ya mungkin kamu udah biasa dia pergi, it's okay walaupun sedih. Tetapi kayak di sini itu, kayak akhirnya, oh dia sadar loh, selama ini dia pergi mungkin ada yang nggak klik sama kamu. Tapi pada akhirnya, namanya cinta, pasti akan menemukan arahnya. Semesta kali ini berbaik sama kamu. Jadi jangan ada pikiran, dia datang ke aku ini kira-kira ngapain ya. Tapi kalau kamu udah punya track record, kamu tahu lingkungannya dia. Misal lingkungan dia itu tukang tipu semua. Keluarga yang keras gitu. Dan dia tuh manipulatif. Ya kamu jangan percaya juga dong. Energi yang kubacakan adalah energi dari keluarga yang introvert. Mungkin bacaan ini bukan buat kamu. Kita tidak boleh bodoh juga kan. Ini kalian sama-sama akhirnya mengubah, atau lebih tepatnya seperti mulai nggak jelas-jelasan deh, karena di sini kamu tahu dia sudah menuju ke arah kamu, yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah kalian merayakan sebuah union atau pertemuan. Bisa dibilang ini adalah pertemuan cinta, tapi apakah kalian bisa bersatu itu tergantung dari bagaimana nantinya ya. Seru sih sebenarnya pembacaan seperti ini. Kalau dengan oracle itu kayaknya semuanya indah, tapi ada message-nya juga. Aku akan spill aja di tengah sini ya. Oke. Untuk zodiaknya, aku akan ambil untuk zodiaknya. Di sini kita punya Capricorn, ada kartu Libra, Scorpio, Pisces, Virgo, Cancer, dan Taurus. Zodiak itu yang akan datang ke kamu. Dari mana ketenangan ini berasal? Ketenangan ini berasal itu dari dalam dirinya sendiri ya. Dia kan tadinya tuh kayak depresi ya teman-teman. Dia sadar kalau dia di sini tuh penuh dengan manipulasi. Itu dia sadar dari dirinya sendiri. Di sini memang ada karma ya yang berjalan. Jadi kenapa sih kalian itu bertemu? Dikarenakan memang ada takdirnya. Aku nggak bilang kalian twin flame, tapi lebih ke soulmate. Kalian ketemu pasti ada yang kecarian, atau ada yang mencari kamu dari past life. Kita lihat di sini, energi kamu tuh memberikan dia sebuah motivasi. Selalu nggak sih kalau dia bilang kamu itu kayak bensinnya dia, semangat. Walaupun dia cuma dengar halo apa kabar, pagi, itu dia udah seneng banget loh. Itu tandanya kamu adalah orang yang peduli sama dia, karena selama ini mungkin dia merasa sendiri. Atau mungkin bisa juga kalian dipertemukan dikarenakan kamu juga merasa sendiri.
ini loh pasangan kamu. Ternyata ada loh lawan jenis kamu yang mirroring banget sama kamu. Wow, ini bagus banget, aku taruh tengah ya. Awakening teman-teman. Dia mengalami fase awakening. Dari sekian banyak, akhirnya di bulan Agustus, dia mendapat sebuah pencerahan. Dalam proses awakening ini, kamu harus kuat. Kenapa? Karena kamu yang mengontrol dia. Kasian. Kalau kamu bisa arahkan, kamu arahkan. Di sini dia akan lebih disiplin ya. Lebih konsekuen dengan apa yang dia mau omongin ke kamu. Ini kartunya bagus banget. Kalian itu merayakan namanya cinta. Pertemuan, atau at least kalau misalnya nggak ketemu, ada rencana untuk ketemu. Pertemuan cinta. Kalian dipertemukan dikarenakan memang ada karma ya. Takdir kalian memang untuk bersatu. Dalam menjalani kondisi seperti ini ya, cinta kamu yang mungkin bisa dibilang energinya tuh lambat dari orang ini, yang kamu perlu lakukan adalah jangan terlalu cepat menyimpulkan. Ada hal-hal yang harus dirubah dari kamu setelah kedatangan dia. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Misalnya nih, dia datang, dia pasti mau balikan sama aku. Dia datang, dia pasti memang ada arah ke sana, tapi please, biarkan itu jadi kejutan. Biarkan semuanya itu jadi sebuah PR buat kalian berdua. Gimana nih dalam kondisi lapangannya? Jangan terlalu over seneng. Biasa aja. Stop wishing, just begin doing. Tuh ya, jangan terlalu minta yang aneh-aneh, jalani aja. Jadi aku bisa bilang di sini, kamu di bulan Agustus itu akan menemukan sebuah ketenangan dari zodiak-zodiak yang ada di sini. Aku tidak akan spill namanya, tapi kalau zodiaknya ada, boleh kamu berharap, tapi jangan berlebihan. Ingat ya, energi yang datang adalah energi yang kalian memang tidak parah-parah banget. Atau at least kalian sudah baikan. Kalau misalnya ngeblok, energi ini akan terjadi mungkin agak lebih lama. Tapi di bulan Agustus biasanya sudah mulai ketanda bahwa akan ada spiritual awakening. Akan ada tarikan energi di situ. Aku melihat pikiran kamu dan pikiran dia itu saling terkait. Kalian sadar loh bahwa kalau kamu ingat dia, kadang-kadang frekuensinya sampai, kadang-kadang. Kalau kamu memanifestasi dia di bulan Agustus, starting di bulan Agustus, mudah-mudahan banyak yang sampai, karena kan logonya matahari. Jadi selama Agustus kalian afirmasi yang baik-baik. Yang kedua, walaupun dia datang, jangan biarkan dia mengusik hidup kamu. Karena pada dasarnya sendiri, kamu yang punya visi kamu yang punya pilihan. Kamu tidak harus stuck dengan orang ini. Tetapi kalau misalnya orang ini memang berniat baik, berikanlah dia kesempatan. Ikuti kata hati kamu ya, jangan sampai menyesal kemudian. Honoring my inner light, artinya di Agustus, pada awal Agustus ini, kamu tuh lebih bersinar. Kamu harus mendengarkan sesuatu
sebagai pencerahan, misalnya nasihat ya. Walaupun nanti ya pasti kan kalau kita bicara masalah Leo itu adalah orang yang pintar ya. Rata-rata Leo itu akademis. Jadi kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan rules-nya, biasanya dia akan mengkoreksi. Bagusnya adalah mereka tidak suka namanya berbohong, dan mereka tuh kalau ngomong tuh tertata gitu. Mereka suka mendengarkan nasihat dan suka menasehati juga, tapi dengan kata-kata yang bener-bener kayak dijaga gitu loh. Nah, kamu di sini juga harus pasang kuping. Kenapa? Nggak boleh cepat naik emosi. Karena semua belang-belang itu akan kelihatan, ibaratnya yang tadinya gelap disentrong sama matahari yang begitu besar dan bersinar. Rahasia akan terbuka. Akan ada yang terungkap. Kita akan lihat di sini 3 rahasia penting yang akan kamu ketahui dari dia, namun kamu bisa memaafkan. Pertama, rahasianya adalah di sini dia memang sudah punya rencana untuk menemui kamu, tetapi di-handle. Kenapa? Karena dia memang sibuk. Karena dia di sini tidak bisa memprioritaskan kamu. Itu benar. Ada sesuatu yang lain dilakukan. Yang kedua, rahasianya adalah di sini dia tidak penuh dengan kelimpahan. Ketika dia datang sama kamu bukan dalam kondisi yang terbaiknya, tetapi dia berusaha untuk menyeimbangkan kamu supaya kamu sendiri juga nggak banyak pikiran sama dia. Jangan dikorek-korek. Yang ketiga di sini, rahasia yang dia mau ungkapkan adalah bahwa dia tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu. Karena memori tentang kamu itu sudah tertanam banget di otak kecilnya dia. Ketika dia dihadapkan pada situasi yang memang kejepit dalam arti dia susah, dia pasti ingat kamu. Karena kenapa? Kamu tuh udah bagikan energi buat dia. Orang ini banyak belajar dari kesalahan. So, akhir kata tergantung dari kamu. Apakah kamu ingin dia kembali atau tidak? You decide. See you when I see you. I love you and bye-bye.